Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Tabung kompor untuk ngaben massal di Gianyar meledak, 9 warga terluka. Seorang warga pengidap gangguan jiwa mengamuk dan menewaskan tetangganya di Pejeng Kelot Gianyar. Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar dan 77 penyelam lakukan pengibaran bendera di bawah laut Tulamben, Karangasem. Gerune akeh tuh. Oh. Tukang kompor terbakar sih dua kayaknya kan. Tukang kompor ya. Sebuah tabung kompor yang digunakan untuk membakar jenazah dalam ngaben massal di Banjar Selat, Desa Belega, Blabatu, Gianyar meledak akhir pekan lalu. Selain meledak, tabung juga menyemburkan api yang cukup besar ke area di sekitarnya. 9 warga yang berada di sekitar kompor tersebut menjadi korban, termasuk petugas pembakar jenazah. 1 mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Sedangkan para korban segera dibawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar. Orang meledak itu, Terus? langsung yang lari kan. Tahu bagian bocor orang berambil datang dulu. Pak, apanya kenapa? Tangannya, Terus? tangan sama baju kebakar. Iya. Oh, terus setelah kejadian ini gimana Pak? Pak menyelamatkan diri seperti apa? Menyelamatkan diri, semuanya menyelamatkan diri. Kan ada mobil patroli yang menolong polisi. Semua ke sini rumah sakit. Uning api soal yang jelas apinya membesar nih Pak. Ada ledakan Pak? Mentan. Api langsung gede nih kok. Terus? Terus yang kebakaran apa nih? Anak-anak mentan tukang kompor mentan sana nih kok. Anu kebakar nih kok. Balik ke Tuning kan nak lari ke rumah sakit nih kok. Awal sumber ledakannya sih dari kompor memang, kompor gas. Tapi sebabnya itu nggak tahu apa kebocoran pipa atau. Berapa korbannya Pak Dek? Korban info awal yang parah sih katanya baru 4 orang. Kemudian menyusul lagi ada yang kena imbasnya itu sekitar 12 orang kan katanya di rumah sakit sekarang. Caranya ya acara ngaben massal lah, ngaben mase. Kebetulan memang mulai ngancungan itu istilahnya, bakarnya agak sorean ya, sehingga kejadian ini agak mendekati malam gitu. 9 warga mendapatkan pertolongan pertama di RSUD Sanjiwani. 2 orang diketahui menderita luka bakar serius, yakni petugas operasional kompor dan seorang warga Banjar Selat Belega. Keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat I Gusti Ngurah Bagus di Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Polisi memeriksa sejumlah warga pasca kejadian kompor ngaben meledak di Banjar Selat, Desa Belege, Blabatu, Gianyar akhir pekan lalu. Petugas Polsek Blabatu juga menyita tabung gas dan kompresor yang meledak. Polisi belum bisa memeriksa petugas kompor ngaben karena turut menjadi korban dengan luka bakar yang cukup serius. Kejadian ledakan kompor pembakar mayat tadi malam di Banjar Selat, Desa Belege, itu korbannya 9 orang, di mana 6 orang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah dan yang 2 sudah dipulangkan dan yang 1 masih di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Untuk lanjutannya mungkin kita masih meriksa saksi-saksi, mengingat yang punya kompor juga jadi korban. Mungkin kita nunggu dia sampai sehat, baru kita akan periksa dia untuk meminta keterangan di Polsek Blabatu ini. Ledakan ini terjadi dalam upacara ngaben massal
64 sawe atau jenazah warga Banjar Selat. 9 korban sempat dirawat di RSUD Sanjiwani Gianyar. 6 orang diantaranya kemudian dirujuk ke RSUP I Gusti Ngurah Bagus Denpasar karena luka bakar yang cukup serius. 1 orang masih dirawat di RSUD Sanjiwani, sedangkan 2 korban lainnya sudah diizinkan pulang. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Seorang buruh tewas akibat tersengat listrik saat membersihkan kolam renang di perumahan Puri Ganding, Jimbaran, Badung akhir pekan lalu. Korban bernama Syakur diduga tewas akibat tersengat arus listrik yang masih menyala saat bekerja di tangki mesin kolam renang. 12 orang petugas SAR kemudian berusaha mengambil jasad Syakur yang berada di dalam lubang sempit. Korban akhirnya berhasil diangkat dari dalam lubang dengan kondisi tubuh terlilit kabel listrik. Menurut keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, korban sempat berteriak minta tolong, namun nyawanya gagal diselamatkan. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Sangla Denpasar sebelum diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan melaporkan dari Badung.